وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menitan membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-19 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'annakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 173. Ayat yang mulia ini merupakan kaidah Al-Quran yang penting terkait perihal interaksi antar sesama manusia, yaitu orang-orang yang tidak pernah sepi hidupnya dari kedoliman dan juga permusuhan. Melalui kaidah yang mulia ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwasannya siapa saja yang mengikuti realitas yang terjadi di negara-negara dunia secara umum, baik itu negara muslim ataupun negara non-muslim, maka ia akan mendapati bahwasanya negara yang hukuman pembunuhannya dengan dibunuh atau dikisos, maka angka pembunuhan di negara tersebut jumlahnya sedikit. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan alasannya, karena kisos itu adalah cara yang ampuh dan tepat untuk menghentikan kriminal pembunuhan itu sendiri, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat di atas. Tuduhan dan propaganda musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan bahwasannya hukuman kisos itu tidak berperi kemanusiaan dan tidak sejalan dengan hikmah kehidupan. Sebab hukum kisos ini hanya akan mengurangi jumlah manusia. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menyuarakan agar pelaku pembunuhan hanya dipenjarakan dan ditahan saja. Padahal realitas membuktikan bahwasannya hanya dengan memenjarakan tidak akan membuat pelaku menjadi jerak. Tentunya tuduhan dan propaganda musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disertai dengan dalil yang kuat. Jika sebuah hukuman tidak sanggup untuk menghentikan pelaku tindak kriminal, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya akan banyak orang yang bisa membunuh dan melakukan kriminal seenaknya, sehingga jumlah penduduk di muka bumi akan semakin berkurang. Kedua, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ini menunjukkan bahwasannya nafas-nafas kehidupan merupakan sesuatu yang paling mulia bagi manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Hikmah hukum kisos ditegakkan agar memberikan ketenangan bagi keluarga korban pembunuhan, bahwasannya hanya hukumanlah yang akan membalas kedoliman dan kejahatan sang pembunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qutila madluma faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, dan janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi hukum kisos ini dihadirkan agar para ahli waris tidak bertindak sendiri melakukan pembunuhan kepada pembunuh kerabatnya. Karena tindakan seperti ini akan menimbulkan perang yang liar dan terbuka antara kedua belah pihak. Jika demikian adanya, maka yang akan terjadi adalah kehilangan banyak nyawa di muka bumi ini. Ketiga, pada ayat di atas kita dapati
bahwasannya lafad hayatun yang berarti kehidupan dihadirkan dalam bentuk indefinitif. Walakum fil qisosi hayatun. Tujuan pola dan gaya bahasa ini untuk menunjukkan pengagungan, bahwasannya atau maksudnya hukum kisos ini terdapat kehidupan untuk jiwa-jiwa kalian, karena dengannya manusia merasa takut dan jera untuk menghilangkan nyawa orang lain. Seandainya hukum kisos ini diabaikan, maka tentu manusia akan mudah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Bukankah kejadian yang paling ditakuti dan dihindari oleh manusia adalah kematian? Seandainya pelaku pembunuhan mengetahui bahwasannya dirinya akan selamat dari kematian, maka seterusnya ia akan menganggap enteng pembunuhan dan merendahkan hukuman. Para pemirsa hafidhakumullah ta'ala, jika setiap orang diberikan kebebasan untuk membalas dendam seperti yang terjadi pada masa jahiliyah, maka tentu perkaranya akan semakin panjang dan rumit. Oleh karena itu, syariat kisos menghadirkan kehidupan dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ulil albab," wahai orang-orang yang berakal. Ini merupakan penekanan bahwasannya hikmah yang mendalam dari hukum kisos itu tidak akan bisa ditangkap dan dicerna kecuali oleh orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan serta pandangan yang benar. Karena secara dohir ia tampak tidak manusiawi seperti hukuman kriminal pada umumnya. Namun setelah direnungi, setelah ditadaburi dengan baik, maka justru ia menjadi air kehidupan bagi manusia dengan dua alasan yang telah kita sebutkan di awal. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan lafaz la'adlakum tattaqun. Ini untuk menyempurnakan alasan, yaitu agar dengan hukum kisos kalian bertakwa. Kalian tidak melampaui batas dalam membalas dendam, tidak melewati batasan-batasan keadilan, serta bersifat objektif. Wallahu a'lam bishawab. Demikian menu latihan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada episode selanjutnya insya Allah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين